Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Indonesia Human Center. Kali ini saya akan mewawancarai Bang Adi gitu ya. Bang Adi adalah salah satu tender di Indonesia Human Center, praktisi hipnoterapi. Kebetulan sekarang jenis podcastnya adalah berhubungan dengan kuliah. Tapi Bang santai aja nih Bang, agak lama nih Bang. Nggak masalah. Mungkin sebelum kita mulai, silakan Bang memperkenalkan diri dulu Bang. Oke Bang, apa kabar? Sahabat IHC, siapa sih Bang Adi ini? Oke, baik, selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Adi Prasakti atau biasanya dipanggil dengan Bambul. Ya mungkin itu branding name ya, branding name yang sudah saya dapatkan kurang lebih hampir lebih 10 tahun yang lalu. Ya, jadi branding name-nya Bambul karena Bambang Bule, mungkin karena rambutnya aja yang berwarna. Oke, baik, terima kasih, kita sembari minum lemon tea. Baik, terima kasih ya, Mbak. Oke, makasih. Oke, Bang Adi, jadi Bang Adi adalah tender di IHC Bang. Kebetulan saya dapat tugas kuliah nih Bang. Jadi bikin konten plus wawancara. Kenapa sih alumni Indonesia Human Center ada yang sudah berani praktek, ada yang belum gitu kan? Bang, bisa nggak Bang ceritain gitu ya? Langsung aja Bang pertanyaannya Bang, tapi sembari santai karena kita di tempat minum Bang, minum dulu Bang. Sip. Boleh nggak Bang ceritain gitu ya pengalaman Bang Adi ketika menghadapi klien yang susah di hipnoterapi gitu kan? Terus gimana perasaannya ketika setelah berhasil ngebantu mereka gitu Bang? Oke, jadi saya ingat apa kata-kata pesan dari founder kita ya, Grandmaster Afifi, bahwa untuk mencoba hipnoterapi karena mungkin pengalaman beliau jangan pada keluarga dekat atau mungkin istri, anak ataupun ya keluarga dekat lah. Misalnya kan kalau berhasil ya wajar karena itu keluarga dekat, tapi kalau nggak berhasil nah itu pasti down-nya lebih daripada kalau kita ke orang lain gitu. Oke, berarti sarannya adalah, terus kalau pernah nggak Bang dia susah tapi Abang berhasil gitu, apa perasaannya Bang ketika berhasil? Jadi yang pertama kali saya coba itu pertama kali karena kan dulu saya pernah ikut Romi Rafael ya. Jadi di situ saya jadi suyetnya gitu. Sekarang saya balik pada saat kumpul-kumpul karena saya juga seorang trainer. Jadi pada saat kita lagi break santai, pada saat ada training gitu, nah saya pakai yang santai-santai aja gitu. Jadi misalkan dari pertama tangan lengket dulu, kemudian mata lengket. Nah, pada saat itu kebanyakan karena mungkin saya punya otoritas ya sebagai trainer, jadi berhasil di situ. Karena otoritas ya. Karena otoritas aja berhasil. Nah, dari situ kan ada, karena ada juga itu cewek. Yang cewek dia punya sedikit problem lah. Ya. Problemnya jadi dia tuh pertama-tama pasti dia punya rasa malu dulu atau minder dulu gitu kan. Itu gimana nih biar kalau ada apa-apa, karena kan saya teknik, maksudnya kalau mau kerjaan apa-apa pasti malu dulu, kalau nggak didorong baru mau lah dulu. Di situ saya nggak langsung oke lah, gampang itu nanti itu bisa lah. Jadi istilahnya kita loping dulu gitu kan. Loping dulu. Baik Bang. Ini pertanyaan banyak Bang, jadi kita percepat aja Bang. Siap. Bang, seberapa yakin Bang Adi yakin dengan kemampuannya bahwa Bang Adi bisa bantu klien hipnoterapi Bang? Terus apa sih yang bikin Bang Adi yakin selain tadi otoritas itu gitu? Ada nggak hal lain yang bikin Bang Adi yakin? Ya tentunya kalau selain otoritas ya ilmu. Jadi kan sebelum kita perang kita harus punya senjata. Nah, senjatanya itu kalau bagi saya secara teori adalah saya dengan riset itu tambah senjata, mengulang itu, jadi situ saya lebih yakin, entah itu riset L1, L2 itu atau L3 itu saya lebih yakin, seperti ini kemarin apa sih yang saya nggak bisa, seperti ini saya ulang lagi. Nah setelah kita dapat senjata di situ istilahnya PD saya ada gitu, saya muncul gitu kan, selain karena memang punya otoritas ya, di situ PD saya muncul gitu. Jadi itu makanya saya anjurkan untuk lebih banyak riset, lebih banyak mengulang atau belajar. Bang, bagaimana Bang Adi mempersiapkan diri ketika ketemu klien yang sulit nih masalahnya, misalkan PTSD atau tema-tema yang cukup serius, gimana Bang? Nyiapin dirinya bagaimana Bang? Pertama pasti sebelum saya pre-talk secara langsung, saya
tanya mungkin lewat WA ataupun ditelepon dulu sebelum berita langsung. Setelah tahu garis besarnya, baru saya menggali informasi dulu. Oh seperti ini masalahnya. Cari informasi ya. Bagaimana cara, misalkan saya masih kurang pengetahuannya, saya biasanya konsultasi ke trainer ataupun ke siapa. Oh ini bagaimana begitu. Nah setelah yakin baru saya ketemu untuk pre-talk. Pre-talk ya. Bang, tema psikologis apa Bang yang sulit gitu yang pernah dihadapin sama Bang Adi dalam hipnoterapi, terus bagaimana penanganannya Bang? Jadi yang pernah saya hadapi itu pertama kali adalah minder. Oh minder. Makasih. Ya. Jadi minder dalam arti gini, mindernya itu nggak pede gitu dia nggak pede. Tapi kalau mungkin bagi orang awam, cuma gitu aja kok minder sih ya. Padahal kalau kita kan sebagai seorang hipnoterapis nggak bisa kita menyepelekan sekecil apapun masalah dari subjek gitu. Nah di situ jadi itu masalah sepele, tapi bagi dia sangat berat sekali karena lagi diulang lagi, jadi terjadi proses pengulangan seperti itu. Nah kemudian langkahnya itu seperti yang pernah Mas terangkan juga, kita membuat suatu bagian gitu kan, live analysis ya. Live analysis di situ seberapa banyak dia sering mendapatkan hal itu lagi. Oh ya. Lalu skema ya. Skemanya dari situ saya juga menemukan mana sih yang ada nilai positifnya, yang berapa nilai positifnya. Nilai positifnya itulah yang saya bawa untuk meredam dulu setiap pengulangan itu terjadi seperti itu. Baik Bang. Bang, Bapak makan Bang. Ya. Bapak kita makan. Bapak sebelum makan Bang. Ya. Seberapa yakin gitu ya Bang Adi dengan kemampuan Bang Adi gitu kan ketika membantu klien menangani tema-tema hipnoterapi, seberapa yakin? Ya kalau masa misalkan ada yang hubungi gitu, oke, telepon, di situ pasti saya masangnya untuk diri saya dulu paling 7. 7 dulu. Skalanya 7. Ya, skalanya 7 ya, dari 1 sampai 10 saya 7 dulu gitu kan. Setelah WA ataupun telepon baru saya boleh oke, bisa nih 8. Begitu pre-talk, saya kan udah punya bekal ya. Ya udah pede saya 9 gitu. Bang, kalau misalkan Bang Adi dihadapkan pada kasus baru gitu ya, terus menantang gitu kan, seberapa kuat keyakinan Bang Adi gitu kan untuk membantu klien keluar dari masalahnya? Nah, jadi kembali lagi, kasusnya misalkan memang belum pernah saya tangani, itu tadi saya harus cari referensi dulu ya. Kemudian setelah referensi didapatkan, saya komunikasikan kepada senior ataupun trainer sebelumnya. Ini bagaimana, apakah seperti ini sudah tepat? Pada dasarnya Bang Adi yakin ya. Bagaimana keyakinan Bang Adi terhadap kemampuan Bang Adi sendiri gitu ya untuk menyelesaikan masalah psikologis klien dalam kasus hipnoterapi Bang? Jadi tentunya pada saat kita dapat masalah, lalu menceritakan ke kita gitu kan, di situ kita harus istilahnya ke dalam diri saya sendiri, maksudnya masalah itu pernah nggak saya alami gitu. Jadi untuk meyakinkan, oh ternyata tidak pernah, berarti saya harus mencari informasi lainnya kan, seperti itu kan. Nah, pada saat setelah saya yakin ya saya pasti akan lebih yakin lagi. Apalagi kalau saya pernah mengalaminya, oh saya bisa menyelesaikan dengan layout seperti ini gitu. Kalau Bang Adi gitu ya, tema psikologis apa yang yakin bahwa Bang Adi bisa bantu gitu? Tema apa dari terapi yang paling sering ya? Yang paling sering itu karena saya backgroundnya adalah atlet ya. Atlet. Jadi itu biasanya minder yang seorang atlet gitu kan, sudah latihannya udah oke gitu. Pada saat mau 1 atau 2 hari itu langsung down-nya nggak karu-karuan gitu kan. Nah di situ saya sering bantunya di situ gitu. Jadi sportnya di situ lebih. Adakah tema tertentu di mana Bang Adi kurang yakin gitu kan dengan kemampuannya Bang Adi? Ada beberapa, ada 1 atau 2 kali itu tema parenting gitu kan. Tema parenting karena kan mungkin bagi saya pribadi belum cukup menjadi seorang parent yang bagus gitu kan. Jadi spesifik gitu ya. Jadi bisa saja itu mempengaruhi saya, tapi tadi misalkan itu walaupun sulit dan artinya sulit, tapi tetap saya harus mencari referensinya seperti itu. Seberapa yakin nih Bang Andi, sekali lagi pertanyaannya diulang-ulang Bang, karena memang tentang efikasi diri gitu ya.
seberapa yakin Bang Adi dapat mengatasi masalah psikologis klien yang hipnoterapi, Bang? Oke, kalau keyakinan itu tadi, pada saat saya udah dapat informasi yang lengkap, kemudian udah komunikasi dengan klien apalagi sampai dengan pre-talk, dan saya udah menemukan solusinya, di situ saya yakin bisa 1 sampai 10 tuh angka 8 atau 9. Oke, baik Bang. Terakhir pertanyaannya banyak Bang. Enggak apa-apa, makan Bang. Bang, dapat nggak Bang? Boleh nggak Bang ceritain pengalaman ketika Bang Adi berhasil membantu klien dengan hipnoterapi? Ada nggak pengalaman? Mungkin disingkat aja kali ya Bang. Banyak banget ini. Jadi karena saya tadi backgroundnya adalah seorang atlet, yang lebih sering saya tanya adalah hipnosport ya. Oh, hipnosport ya. Nah, jadi pada saat atlet itu sudah didatangkan pelatih-pelatih yang hebat, tapi dia tetap tidak mendapat juara. Nah di situ setelah dua kali sesi lah, biasanya 2 kali sesi dia mendapatkan juara, itu suatu hal yang istimewa bagi saya. Tantangan apa Bang? Tantangan terbesar ketika tadi megang atlet dengan hipnoterapi Bang? Justru tantangannya adalah dari pelatihnya sendiri. Oh, dari pelatihnya. Karena mereka nggak percaya. Oh. Mereka banyak yang belum percaya secara 100% gitu kan. Nah, saya bilang ya saya terpaksa untuk pertama kali menerangkan what is the meaning of hypnotherapy gitu aja dulu. Apa itu hipnoterapi? Apa ya, gitu, gimana tuh hipnosis dan sebagainya tuh masuknya bagaimana seperti itu. Nah setelah pelatih itu pada paham, mereka baru oke, kalau gitu ini yang paling bandel ini misalkan di case dulu gitu kan. Nah pada saat itu 2 kali sesi, alhamdulillah dia langsung bisa mendapatkan hasil gitu. Nah dari situ sudah mulai dari mulut ke mulut. Oh itu bisa tuh lah seperti itu. Oh ini strateginya adalah mengedukasi dulu gitu. Iya, edukasi dulu. Ada lagi strategi lain Bang? Edukasi, dan kalau anak saya juga backgroundnya orang teknik, trial, memberikan trial. Oke, saya trial dulu nih, siapa nih? Tes operate, tes exit. Ya, tes exit dulu ke atletnya mana nih. Nggak usah yang oke lah, yang biasa-biasa dulu aja lah. Kalau trialnya udah oke, baru boleh nanti kena. Tapi pernah nggak Bang gagal gitu ya, fail, terus Abang coba lagi, pernah bangkit gimana? Pernah, tapi bukan di hipnosport ya. Nah, bukan di hipnosport. Jadi, ada tema lain. Tema lain. Jadi yang saya katakan tadi parenting gitu ya. Jadi pada saat saya udah memberikan masukan ke anaknya, ternyata itu tadi mungkin dia terlalu kritis ya. Jadi saya belum tuntas lah istilahnya, memberikan itu tuntas, jadi hasilnya nggak maksimal. Jadi orang tuanya, gimana ini anak saya masih seperti ini gitu. Oh ya Bu, itu kan proses aja. Gitu. Itu kan proses. Jelasin lagi ya. Nggak bisa sekali jadi gitu, paling nggak ada 2 atau 3 kali sesi. Bang, ada nggak Bang tokoh yang Bang Adi kagumi gitu Bang? Ini dulu Bang, ada nggak tokoh yang Bang Adi kagumi gitu, ini sebagai hipnoterapis, yang jadi model gitu, yang menginspirasi Bang Adi sebagai hipnoterapis? Kalau maksudnya di Indonesia atau di mana gitu? Bebas, di Indonesia ada. Kalau di luar ya saya suka modelnya Erikson ya. Erikson. Saya suka modelnya Erikson itu. Kalau di kalau di Indonesia, karena saya juga kalau untuk streetnya saya suka Romy Rafael. Tapi kalau untuk itu terapisnya, karena saya belajar dari AC, tentunya saya mengidolakan founder kita, Pak Vivi Arka, dan juga tentunya abang Master Justice sendiri. Bang, Bang, role model lah istilahnya. Pengalaman apa yang didapatkan dari Pak Vivi Arka yang mempengaruhi kepercayaannya Bang Adi? Bagi saya, beliau itu begitu mudah sekali menghipnosis seseorang gitu. Jadi mungkin dia lebih trends daripada si kliennya. Jadi mungkin itu yang dia, dari situlah saya mengambil istilahnya sosok beliau sebagai ya founder dan juga sebagai contoh lah. Tapi pernah nggak Bang ngelihat gitu ya, seorang praktisi hipnoterapis atau Pak Vivi gitu menghadapi kesulitan menghipnosis, tapi dia berhasil gitu, terus akhirnya apa yang dipelajari? Saya dia gagal menghipnosis gitu ya. Pernah nggak ngelihat dia gagal, terus apa solusinya? Kalau gagal sih rasanya karena memang pernah itu juga. Jadi ada salah satu ya istilahnya peserta gitu kan, dia merasa bahwa saya udah belajar seperti ini tapi kok tidak ada hasilnya, bener nggak sih gitu kan. Nah tetap diberi penerangan, dijelaskan lagi, tetap pesertanya istilahnya nggak percaya gitu kan. Tapi kemudian dikasih suatu trik sama
masalah Vivi seperti sesuatu ya, jadi sama dijelaskan lagi, oke, kalau itu diikutin aja, ikutin dan nikmati seperti itu, dan akhirnya dia walaupun tidak 100% saya melihatnya, tapi itu udah mulai melunakkan yang tadinya pelan-pelan ya. Ya pelan-pelan, misalkan dari skalanya tadi yang mungkin 9 udah bisa di bawah 6 lah. Bang, apa Bang yang bikin Bang Adi merasa lebih percaya diri gitu kan? Ketika melakukan hipnoterapi ada nggak? Misalnya ada orang lain gagal gitu ya, terus Bang Adi lebih percaya diri gitu, aku bisa gitu, ada nggak? Ada. Jadi gini, misalkan gini, jadi ada teman misalkan kan, teman gitu, kemarin saya habis hipnoterapi nih begini, tapi kok sepertinya nggak apa namanya, nggak sukses gitu loh. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya begini ya. Oh, ada yang ketinggalan. Nah, coba dulu. Nah, pada saat dia mencoba, dia bisa. Di situ saya ada kebanggaan, berarti saya pun bisa melakukannya tanpa perlu harus mencoba sendiri gitu. Tapi langkah-langkah yang urutannya benar itu dipraktekkan, diikutin, itu bisa gitu. Bang, ada nggak orang yang memberikan motivasi kepada Bang Adi untuk menjadi seorang hipnoterapis? Kalau secara apa namanya, kalau dari keluarga itu mungkin dari istri saya sendiri ya, tapi kalau dari orang lain mungkin pada saat dulu saya ikut Romi Rafael, karena saya kepengen itu udah belajar gampang kok, cuma begini doang gitu, karena gampangnya seperti apa itu kan masih tanda tanya, karena saya pada saat itu nggak tahu ya sekolahnya di mana, training di mana gitu. Romi Rafael ya. Iya. Oke Bang, saya percepat nih, kan ini di tempat umum. Apa Bang saran terbaik yang diberikan sama orang yang memotivasi Bang Adi itu? Apa tadi yang Bang Adi bilang lanjut aja gitu, cuek aja atau gimana? Nasihat terbaik yang diberikan orang yang memotivasi Bang Adi untuk belajar hipnoterapi? Jadi ya selama ini apa yang istilahnya, kalau memang kita punya keyakinan untuk maju, ya kan? Ya kita harus go ahead gitu kan. Tujuannya apa, keyakinan apa, kita harus punya persiapan dan propertinya, ya kita go ahead, tetap ikutin apa kata hati kita gitu aja. Yang orang yang meyakinkan Bang Adi bahwa Bang Adi bisa adalah tadi istri, dan Romi Rafael, terus dan ya beberapa teman-teman bisa kok. Nah dari situ kadang-kadang saya merasa dipercaya gitu, kelas itu ya. Nah, dipercaya sama teman-teman gitu kan. Nah dipercaya, akhirnya saya kembali memotivasi teman-teman, ayo kamu juga bisa gitu, ayo kita belajar bareng-bareng lah gitu. Tapi pernah Bang dikritik secara konstruktif sama orang lain, tentang hipnoterapi gitu ya? Pernah. Jadi pada saat itu tadi yang apa namanya, hypnoparenting tadi, nah, itu kan nggak berhasil. Nah, saya mau menawarkan sesi kedua, tapi orang tua menolak. Oh, yang kemarin aja nggak berhasil, kenapa harus yang kedua lagi? Nah di situ mungkin memang nggak bisa kali gitu. Bukan nggak bisa, bukan, semua ada prosesnya gitu. Dan sesi itu nggak bisa kalau sekali jadi gitu. Gitu. Jadi saya menerangkan lagi, pada saat sesi kedua itu lebih signifikan hasilnya. Bang, apa Bang perasaan, ada nggak emosi tertentu gitu ya ketika Bang Adi merasa nggak berhasil gitu? Tadi kan ada hipnoparenting gitu ya. Emosinya apa ketika percobaan pertama nggak optimal gitu? Jadi emosinya karena saya juga sebagai seorang orang tua ya, wah ini yang saya mungkin bisa terjadi karena saya tidak maksimal jadi orang tua gitu kan. Perasaan seperti itu, tapi kemudian perasaan itu langsung saya hilangkan, turunkan, karena itu kan negatif tadi kan, langsung positif, saya harus lebih banyak lagi belajar, saya harus lebih banyak lagi menggali informasi agar lebih baik lagi gitu. Oke Bang, pernah nggak Bang lagi capek gitu ya, lagi capek fisik gitu kan, terus ada orang minta di hipnoterapi, terus gimana? Ada, jadi habis dari lapangan itu kan, kemudian kan tim saya di lapangan juga ada, habis dari lapangan tiba-tiba kebetulan hal itu kan juga terjadi ke saya sendiri, yaitu pada saat dulu saya trauma fobia ketinggian kan. Nah tim saya itu tiba-tiba dia fobia ketinggian karena kepleset kulit pisang pada saat dia naik tangga. Jadi dia begitu kepleset, terus dia pegangan jatuh, dia langsung sekitar itu dia fobia gitu. Jadi yang kejadiannya nggak lama, akhirnya di situ kalau di lapangan dipanggilkan, bos, masa saya naik itu takut, pada kemarin nggak takut tuh bos gitu. Kok jadi fobia? Iya, nah disitulah. Yaudahlah, oke. Lagi capek-capeknya bisa bantu. Oke. Tapi mau dihilangin nggak? Ya mau lah, kan kita naik. Ya udah, oke. Pada saat itu ya langsung aja. Bantu ya.
Itu tadi kalau lagi fisik, kalau lagi keadaan stres gitu ya, Bang Adi lagi stres, diminta orang untuk hipnoterapi, pernah juga nggak Bang? Alhamdulillah kalau ini sejak saya ikut hipnoterapi sampai level 3, nah kan sudah dapat ilmunya gimana manajemen stresnya. Nah di situ nggak pernah stres alhamdulillah. Apa Bang tekniknya yang bikin bisa keluar dari keadaan stres itu? Biasanya gimana? Jadi karena saya punya anchor ya, anchor bahagia ya. Jadi anchor bahagia itu yang ditanamkan oleh GMAPP itu sampai 3 kali dengan perlakuannya berbeda-beda. Nah di situ saya pakainya juga kadang-kadang kalau pakai 1 udah oke ya sudah selesai. Kalau 2 misalkan kalau misalkan terlalu berat ya 2 atau bahkan pakai 3-tiganya gitu. Nah di situ saya pakainya anchor gitu aja. Setelah pakai anchor tuh ya udah rilis langsung aja, set hilang lah begitu aja. Bang, kira-kira jenis kelamin itu mempengaruhi nggak sih Bang kecakapan seorang hipnoterapis? Mungkin bukan jenis kelamin, tapi intuisi ya. Intuisi ya. Jadi intuisi wanita dan intuisi pria kan beda gitu. Oh gitu. Nah, saya rasa gitu. Jadi mungkin larinya bukan ke jenis kelaminnya, tapi intuisinya gitu. Tapi kira-kira ada perbedaan nggak hasil dari hipnoterapi seseorang yang dipegang sama perempuan sama laki-laki gitu? Biasanya sih gini, jadi kalau misalkan yang dipegang pasiennya atau pasiennya adalah cowok, dia kebanyakan yang saya udah temuin itu lebih suka kalau hipnoterapisnya adalah cewek. Demikian kebalikannya gitu. Karena kebetulan yang saya lakukan hipnosport itu sweat saya semuanya cewek semua. Oh gitu. Jadi dan pada saat dulu pernah kan bakti sosial juga di Bekasi. Nah itu di situ ada beberapa dengan master-master yang lainnya ya cewek gitu. Kemudian di situ kan itu kan perawat ya cewek-cewek semua. Nah di situ pada saat disuruh milih mereka pada nggak mau ke itu, malah lari ke saya gitu. Oh ke cowok semua. Iya ke cowok semua. Saya sama abang itu aja lah, saya sama abang itu aja lah. Oke, Bang, kalau usia kira-kira berpengaruh nggak ya? Kalau usia mungkin seorang hipnoterapis berpengaruh nggak? Usia dalam arti usia belajarnya atau umurnya kira-kira berpengaruh nggak sih? Kalau bagi saya mungkin enggak ya. Enggak pengaruh. Jadi mungkin pada saat penerimaan awalnya aja, kalau misalkan yang pada saat dia kursusnya masih muda, dibandingkan kursusnya yang lebih matang ya dia akan lebih cepat membuat dirinya lebih cepat jadi hipnoterapis yang lebih matang itu. Kalau lebih matang ya. Kalau tingkat pendidikan Bang, berpengaruh nggak sih terhadap keterampilan seorang hipnoterapis? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, karena itu kan pada saat kita kursus itu semuanya sama rata. Bagi saya sama rata, itu sama rata. Oke. Kalau misalkan Bang Adi berinteraksi dengan rekan-rekan hipnoterapis nggak berpengaruh usia ya? Pokoknya usia berapa aja bisa masuk. Alhamdulillah nggak berpengaruh, dari mulai yang 77, 78 sampai yang paling muda ada juga. Itu kemarin justru waktu di Tangerang malah lulus SMA dia langsung ikut kursus terapi ya. Di situ malah dia jadi kenalan, udah nanti ada apa gitu. Kalau pengalaman mempengaruhi nggak Bang? Pengalaman pasti mempengaruhi. Ya? Pengalaman begini, semakin banyak hipnoterapis itu mendapatkan suyet, itu kan menambah pengalamannya dibandingkan dengan yang sedikit atau jarang berpraktek, itu jelas akan berpengaruh gitu. Keterbiasaan, jadi kan kalau orang biasa kan semakin lama semakin terus diasah kan akan semakin terbiasa gitu. Seperti menjadi habitually lah, kebiasaan ya. Gitu ya. Terus ini mempengaruhi ini nggak sih Bang, karirnya Bang, jadi pilihan sebagai hipnoterapis ini mempengaruhi karirnya Bang Adi nggak sih? Kalau saya sendiri sih merasakan nggak, justru membantu gitu kan. Karena dulu saya pada saat saya megang project itu kan dengan membawai ya 500 sampai 1000 orang, itu pada saat dulu tuh agak apa ya, dalam bahasa Jawanya ngredeg gitu kan. Tapi setelah ngerti hipnoterapis ya itu, jadi walaupun saya belum belajar hipno public speaking ya, tapi di situ PD-nya saya keluarkan dulu di situ untuk bisa menghadapi mereka gitu. Jadi menggunakan ya kata-kata yang lebih asih dan asuh lah gitu. Tadi ada kata-kata dredeg, bagaimana mengatasinya? Jangkar lagi. Kalau sekarang
setelah tahu hipnoterapi saya pakai Anchor dan Jangkar lagi gitu. Pada saat sebelum pakai Jangkar saya udah ikut hipnoterapi kan, itu otomatis sudah mulai hilang sendiri gitu, otomatis udah punya PD sendiri gitu. Pernah nggak sih Bang, ada orang yang meragukan, nggak, artinya ada orang nguji gitu, tadi kan ada orang meragukan, ini nguji kemampuannya Bang Adi gitu ya, terus bagaimana cara ngatasinya gitu? Ada. Jadi teman kantor saya itu memang usianya udah sepuh lah, udah. Nah, tapi dia sudah banyak belajar hal-hal semacam itu, metafisika gitu, seperti itu, terus reiki dan sebagainya. Nah, dia juga mengerti karena kan saya pasang status kan, jadi kan teman kantor pada tahu, kamu belajar hipnoterapi juga. Nah, iseng-iseng dia tuh nanya, saya tuh melakukan hal ini, itu termasuk hipnoterapi gak sih? Gitu. Nah, tergantung Pak. Saya jelaskan lagi, hipnoterapi seperti ini prosesnya, kalau dua seperti apa prosesnya. Jadi bukan menggurui tapi lebih bertukar pikiran. Bertukar pikiran ya. Bertukar pikiran dia sehingga merasa bahwa kita menghargai dia juga bisa menghargai kita. Gitu. Baik. Ini mungkin berapa lagi Bang, mau izin Bang, 2 lembar lagi udah ramai juga nih. Mau izin, maaf Bang, tanya soalnya banyak ya. Ada nggak sih momen gitu ya, momen tertentu dalam hidup yang akhirnya membentuk kepercayaan diri Bang Adi sebagai hipnoterapis gitu, dan memutuskan memilih jalur ini gitu? Yang pertama adalah pada saat pertama kali saya melakukan hipnoterapis ke seorang atlet. Begitu sesi kedua dan sesi ketiga udah oke dan dia udah langsung juara, di situ langsung langsung deh PD-nya luar biasa gitu. Ketika berhasil itu akhirnya jadi meningkat. Ya, gitu meningkat luar biasa. Nah, di situ kemudian untuk selanjutnya misalkan ada masalah-masalah lain yang di luar hipnosport tentunya, nah saya itu tadi belajar dulu ya kan, menambah wawasan. Misalkan memang ada suatu hal yang belum yakin, ya saya harus menanyakan kepada instruktur yang sebelumnya seperti itu. Oke, Bang. Ada strategi khusus untuk mempertahankan kepercayaan dirinya Bang Adi? Pertama itu tadi selalu mengulang materi riset ya. Boleh selalu berlatih walaupun sama teman-teman. Pada saat riset itu kadang-kadang kan satu angkatan tuh ada gitu. Itu kadang-kadang kita saling latihan gitu kan. Ayo coba kita latihan gitu, latihan. Oke, Bang. Bagaimana ini dikit lagi nih Bang nih. Bagaimana Bang Adi melihat diri Bang Adi sendiri sebagai hipnoterapis? Kalau saya sendiri itu harus banyak belajar. Karena saya mungkin hanya baru menguasai lah satu terapi lah yang saya PD-nya bener-bener itu hipnosport tadi. Sedangkan yang lainnya itu belum banyak karena memang belum banyak masalah yang menyangkut ke hipnoterapisnya. Tapi dari situ karena saya banyak belajar dan banyak bertanya kepada yang lain lebih tahu, ya itu strategi saya untuk kedepannya seperti itu. Baik, Bang. Penutup nih Bang, ada nggak Bang pesan buat teman-teman di Indonesian Hypnosis Center agar mereka merasa yakin dengan kemampuan dirinya sebagai hipnoterapis Bang? Oke. Jadi kalau kita ingin menjadi hipnoterapis yang sejati gitu kan, pertama ya taklukkan dirimu sendiri, taklukkan diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa menguasai diri kita. Gitu. Kalau kita bisa menguasai diri kita, kemudian kedua kita banyak belajar, ya kan? Kita banyak bertanya, kita banyak berkomunikasi, dan yang paling penting adalah kita harus banyak latihan walaupun sama teman ataupun sama keluarga dekat. Kalau udah pede itu menjadikan kunci untuk kedepannya lebih baik. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Bang Adi di tempat umum restoran. Terima kasih, ini juga tugas, nanti juga ada beberapa yang saya edit. Sekian mungkin itu, teman-teman di HC semangat terus belajar. Nanti di lapangan juga akan ketemu Bang Adi dan saya sebagai penikmat hipnosis hipnoterapi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.